Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dewan Rektor Universitas Nasional, Ibu Prof. Ainul Lubis SH MMM PhD. Yang kami hormati, Bapak Argantara Brasanjaya SIP MAP SIKOM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang kami hormati, Bapak Yuda Pradana SIKOM MSI selaku dosen pembimbing, dan Bapak Ibu dosen lainnya yang kami tak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan juga tidak lupa rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul secara daring dengan saling silaturahmi demi mempererat tali persaudaraan di antara kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika Rafli. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Nasional. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengulas peran generasi milenial memperbaiki sistem politik di Indonesia. Apa sih yang ada di benak kalian semua mengenai generasi milenial? Istilah milenial mungkin sudah sering Anda dengar. Namun, apa yang dimaksud dengan generasi milenial? Generasi milenial merupakan generasi muda memiliki pengaruh sangat besar dalam proses pembangunan bangsa. Menurut Harvoice 2012, generasi Y yang disebut generasi milenial adalah sekelompok anak muda yang lahir pada awal 1980-an hingga awal 2000-an. Generasi ini juga nyaman dengan keberagaman teknologi dan komunikasi online yang terhubung lewat via medsos. Kita sebagai generasi milenial, generasi yang unggul dan hidup di era 4.0, generasi yang sudah berkompeten dengan teknologi. Ayo, kita sebagai anak muda, mari kita melek dengan politik. Kita perbaiki sistem politik di Indonesia. Berbicara tentang tahun 2024, Indonesia akan mengadakan perayaan besar dalam proses demokratis. Pemilihan kepala presiden serentak. Tahun 2024 akan menjadi tahun politik, karena pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Tahun depan, Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi dengan diselenggarakan pemilu. Pesta demokrasi itu adalah pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pesta demokratif ini ditunggu karena digelar setiap 5 tahun sekali. Pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955. Saat itu, diputuskan pemilu untuk memilih siapa saja yang akan membantu Presiden Soekarno untuk menjabat dan menepati berbagai tugas. Sehingga pemerintah yang baru saja merdeka itu dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini, masih banyak sekali anak muda yang awam dengan pemilu. Karena menurut milenial, siapa pemimpin Indonesia, ya negara tetap begini saja, tidak ada perubahan. Maka, dari itu, KPU sebagai panitia penyelenggara perlu pendekatan khusus terhadap Gen Z dan milenial. Sebenarnya, mereka tidak apatis pada politik. Hanya saja, banyak keraguan generasi milenial dalam memilih pemimpin yang benar. Peran generasi milenial dan Gen Z sangat penting. Keberlangsungan bangsa di masa depan. Kita juga diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif, dengan metode thinking out of the box yang inovatif. Sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal yang monoton. Generasi milenial dan generasi Z diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari masa kini. Dengan pemilu serentak tahun 2024, isu SARA kembali mencuat sebagai konsumsi nasional yang berujung pada rendahnya produktivitas. Maka daripada puluhan isu yang dapat merusak kesatuan bangsa, seharusnya sebagai program unggulan disuguhkan kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, kepentingan individu dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan suara dalam pemilihan kepala daerah, seperti menyebarkan kebencian atau propagasi isu SARA. Cara ini dianggap efektif untuk meraih simpati publik. Namun, jika isu SARA merambat ke ranah politik, bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Apa itu SARA? SARA adalah akronim dari suku, agama, ras antar golongan. SARA berkaitan dengan tindakan yang didasari oleh pemahaman sentimen mengenai suatu identitas yang menyangkut keturunan, suku, agama, tradisi, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan
politik SARA. Politik SARA adalah kegiatan para politisi yang menggunakan isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan untuk meraih simpati politik dalam pemilihan umum. Menurut para ahli, potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu yang tertinggi adalah politik SARA dan identitas mencapai 23,6%. Oleh sebab itu, kita sebagai milenial harus dapat berpikir rasional, kreatif, dan inovatif pastinya. Dan kita berharap generasi milenial dapat merubah sistem perpolitikan di Indonesia agar lebih sehat. Anak muda juga bisa ikut berpolitik. Ayo, jangan takut. Nasib bangsa dan kemajuan negara ada di tangan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awal selain akhiran. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Besar harapan saya, saudara dapat mengambil hal-hal yang baik dan membuang semua hal-hal yang buruk dari pidato saya. Kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.